sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan NIM 223572010024 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital atau komputer forensik. Forensik adalah cabang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan hukum melalui penerapan metode ilmiah dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian barang bukti di pengadilan. Menurut Sulyanta 2008, forensik merupakan proses ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menghadirkan barang bukti dalam kasus hukum. Dan menurut Watson, ilmu forensik menerapkan analisis ilmiah terhadap sistem peradilan dan digunakan sebagai alat pembuktian tindak kejahatan. Lalu cabang-cabang ilmu forensik yaitu forensik medis atau pemeriksaan tubuh korban, forensik DNA atau identifikasi individu melalui DNA, forensik digital atau analisis perangkat digital dan data elektronik, forensik psikologi yaitu analisis kondisi psikologis pelaku, forensik balistik yaitu analisis senjata api dan peluru, forensik toksikologi adalah analisis racun atau obat, lalu forensik kimia atau analisis bahan kimia di TKP, forensik serologi yaitu analisis cairan tubuh, dan terakhir forensik audio dan video yaitu analisis rekaman suara dan video. Berikutnya ada tahapan forensik. Secara umum tahapan forensik ada 4, yaitu pengumpulan bukti, kedua menjaga keaslian bukti, lalu menganalisis bukti, keempat yaitu presentasi atau menyajikan hasil di pengadilan. Menurut Jude Rubin, komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisis dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Lalu menurut Ruby Alamsyah mengatakan bahwa komputer forensik atau digital forensik ialah salah satu ilmu yang menganalisis barang bukti secara digital hingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang termaksud barang digital tersebut antara lain yaitu laptop, handphone, notebook, alat teknologi lain yang memiliki tempat penyimpanan dan dapat dianalisis. Menurut Dr. IGD Arya Surya Sugiarta, forensik digital adalah proses penyelidikan atas bukti digital yang digunakan dalam kasus kejahatan online. Jadi, digital atau komputer forensik yaitu cabang ilmu forensik yang fokus ke bukti dari perangkat digital dan tujuannya untuk mengumpulkan, menjaga, menganalisis, dan mempresentasikan data elektronik supaya bisa dipakai di pengadilan atau investigasi internal. Lalu tujuan digital forensik yaitu mengidentifikasi dan menganalisis bukti digital, mendukung proses hukum, dan membuktikan kejahatan siber di pengadilan. Lalu bukti digital adalah informasi dalam bentuk digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum dan investigasi forensik. Contoh bukti digital yaitu seperti email, chat WhatsApp, foto atau video digital, alarm server, dan metadata file, dan rekaman CCTV digital. Lalu ada pula perbedaan bukti fisik dan bukti digital, yaitu bukti fisik bisa disentuh langsung dan sulit dimanipulasi serta rentan rusak secara fisik. Contohnya dokumen cetak. Lalu untuk bukti digital itu dia berupa data elektronik, mudah dimodifikasi dan bergantung pada teknologi. Contohnya seperti email, chat, dan long server. Lalu karakteristik bukti digital yaitu mudah diubah atau dimanipulasi, tidak terlihat secara langsung, bersifat volatif atau mudah hilang, dan dapat disalin tanpa merusak aslinya. Lalu jenis-jenis bukti digital yaitu
Berdasarkan sumber ada bukti langsung, bukti tidak langsung. Berdasarkan fungsi ada bukti primer dan bukti sekunder. Berdasarkan penyimpanan ada static data dan volatile data. Berdasarkan lokasi ada bukti lokal dan bukti cloud atau jarak jauh. Lalu berdasarkan bentuk ada teks, audio atau video, metadata, dan file system. Lalu sumber bukti digital yaitu ada komputer, internet dan jaringan, smartphone, media sosial, cloud storage, CCTV, email, dan aplikasi software. Lalu fungsi dari bukti digital ini yaitu mengungkapkan cybercrime, mendukung audit dan investigasi keamanan sistem, dan membuktikan pelanggaran hukum digital. Contoh penerapan bukti digital itu seperti pelacakan email phishing, investigasi transaksi palsu melalui e-wallet, dan pelacakan lokasi GPS pelaku, dan bukti ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya ada laporan forensik. Laporan forensik adalah dokumen resmi yang berisi hasil analisis dan investigasi ilmiah terhadap suatu kasus atau insiden yang disusun oleh seorang ahli forensik untuk tujuan hukum, teknis, atau administrasi. Laporan ini menyajikan bukti, metode investigasi, hasil analisis, dan kesimpulan yang dapat digunakan dalam proses hukum atau pengambilan keputusan. Tujuan laporan forensik yaitu menyajikan hasil investigasi secara objektif dan ilmiah, mendokumentasikan bukti yang ditemukan, menjelaskan metode dan proses analisis, memberikan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan atau audit. Ciri-ciri laporan forensik yang baik yaitu objektif dan berdasarkan fakta. Penulis laporan tidak boleh memihak kepada siapapun, misalnya korban, tersangka, atau instansi. Lalu ada harus menyampaikan hasil apa adanya meskipun hasil tersebut merugikan pihak tertentu. Dan sistematis dan logis. Lalu menggunakan bahasa formal, dapat diverifikasi dan diuji, dan mendukung proses hukum atau keputusan teknis. Langkah-langkah dan prinsip dalam menyajikan bukti digital di pengadilan yaitu mengikuti prinsip forensik digital, tidak mengubah bukti asli, lakukan akuisisi menggunakan write blocker, dan buat image digital. Lalu dokumen harus menyeluruh, dari semua langkah investigasi harus tercatat dengan baik, dan bukti harus relevan dan menyajikan bukti dalam bentuk yang dapat dipahami. Lalu contoh bentuk penyajian bukti yaitu seperti screenshot email yang disertai dengan header waktu pengiriman, alamat pengirim atau penerima, long aktivitas pengguna, hasil analisis malware, rekaman CCTV digital, dan laporan forensik yang berisi ringkasan lengkap temuan dan metode. Prosedur menjadi saksi ahli di pengadilan pertama-tama yaitu penunjukan sebagai saksi ahli. Saksi ahli biasanya ditunjuk oleh penyidik, jaksa, pengacara, atau hakim. Lalu pengumpulan dan analisis data yaitu melakukan investigasi, analisis, atau pemeriksaan teknis sesuai keahlian. Lalu menyusun laporan tertulis yang akan dijadikan alat bantu dalam memberikan kesaksian. Kemudian persidangan pre-trial conference yaitu bertemu dengan pihak yang meminta atau pengacara atau jaksa untuk membahas materi kesaksian. Lalu melatih strategi presentasi bukti, kemungkinan pertanyaan silang, lalu penyampaian kesaksian di persidangan, dan hadir sesuai jadwal sidang dan bersumpah di hadapan hakim, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keahlian dan hasil pemeriksaan. Lalu hal-hal yang harus dihindari yaitu bersikap defensif atau emosional, melebihi ruang lingkup keahlian, menyampaikan informasi yang belum diverifikasi, dan memberikan opini hukum. Itu kewenangan hakim. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.